Ini salah satu tomat favorit karena rasanya manis dan crunchy. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update perkembangan tomat cherry yang ditanam di pot. Ini merupakan video lanjutan dari video yang pernah saya upload tentang bagaimana cara menanam tomat cherry di pot dengan menggunakan bibit buah segar, serta pemupukannya juga dengan menggunakan pupuk organik tapi bisa berbuah lebat dan sehat seperti ini. Jika teman-teman ingin tahu bagaimana cara perawatan yang meliputi penyiraman, kemudian pemupukan dan penanggulangan hama hingga masa panen, simak video selengkapnya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini dulu saat pertama penanaman teman-teman. Jadi model menanam tomat di pot ini sangat cocok untuk kita yang hobi berkebun tapi lahannya sangat sempit, sehingga saya ini menggunakan pot ukuran kecil seperti ini yang persegi panjang. Satu pot ini saya isi dengan 6 pohon, 2 varian tomat cherry merah dan tomat cherry kuning. Kemudian langsung kita update seperti ini setelah 15 hari setelah pindah tanam. Jika teman-teman ingin tahu proses pembibitan tomat cherry ini yang bibitnya itu berasal dari buah tomat cherry segar, nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk proses perawatan tanaman tomat cherry ini tergolong mudah ya teman-teman. Misalnya yang pertama itu dari media tanam. Yang penting tanaman tomat cherry ini media tanamnya tidak boleh kering dan tidak boleh terlalu basah juga. Jadi penyiramannya rutin pagi hari dan sore hari. Karena ditanam di pot, medianya terbatas, jadi jika ada gulma atau rumput liar harus kita bersihkan. Tujuannya agar tidak berebut nutrisi dengan tanaman tomat. Jadi untuk penyiraman itu tidak boleh terlambat ya teman-teman, sehari 2 kali pagi dan sore hari. Tanaman tomat ini tidak suka kalau medianya kering, apalagi saat berbunga seperti ini. Jika media kering nanti akan berakibat kerontokan pada bunga. Penyakit yang sering menyerang tanaman tomat diantaranya ada jamur, kutu putih, ulat, kemudian lalat buah, penggorok daun atau leaf miner. Nah, kebetulan tanaman tomat ini baru terkena penggorok daun atau leaf miner seperti ini. Selain terserang hama penggorok daun, juga terserang hama kutu putih atau kutu kebul yang berada di balik daun seperti ini. Nah, untuk mengatasi hama seperti ini, ada 2 cara. Biasanya saya yang pertama itu membuang daun-daun tua dan memangkas daun yang sudah terindikasi terserang hama. Kemudian baru dilakukan penyemprotan pestisida. Pestisida yang saya pakai juga merupakan pestisida nabati. Saya menghindari penggunaan pestisida kimia karena tomat ini akan dikonsumsi sendiri agar mendapatkan buah tomat yang lebih sehat, terhindar dari paparan pestisida kimia. Selain hama daun, ada juga hama yang menyerang buah seperti ini. Ini terindikasi tomatnya terkena serangan lalat buah. Ini contohnya seperti ini. Nanti biasanya kalau sudah matang itu dalamnya membusuk seperti ini contohnya. Untuk mengatasi hama lalat buah, nanti saya akan buatkan video khusus untuk menanggulangi hama lalat buah. Ini teman-teman daun-daun yang dipangkas yang sudah terserang hama, nanti akan dikubur atau langsung dibuang di sampah ya sebaiknya, sehingga tidak menularkan ke tanaman yang lain.
Kemudian tahap berikutnya tentang pemupukan. Nah, ini pemupukan saya menggunakan pupuk kandang. Nanti akan kita campur dengan media tanam. Selain bertujuan pemupukan, penaburan antara campuran dari pupuk kandang dan media tanam ini bertujuan menutupi akar-akar yang muncul di permukaan seperti ini. Akar-akar muncul seperti ini biasanya tidak sengaja media tanam itu akan bergeser saat kita melakukan penyiraman. Nah, langsung saja akan kita taburkan di atas media tanam yang akar-akar tanaman tomat itu terlihat di atas permukaan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk aplikasi pupuk kandang biasanya saya melakukan itu sebulan sekali, sedangkan untuk mingguan saya menggunakan POC buatan sendiri, diantaranya ada POC air lindi, kemudian ada mol nasi basi, dan ada juga mol kulit pisang. Untuk pengaplikasian POC-nya bisa seminggu itu 1 hingga 2 kali. Nah, udah selesai penaburan komposnya, kemudian kita siram. Jika teman-teman ingin tahu cara pembuatan air lindi, kemudian mol kulit pisang, dan mol nasi basi, videonya pernah saya upload, nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tapi jika teman-teman tidak mau repot menggunakan pupuk organik, bisa juga mulai penanaman itu menggunakan pupuk NPK Mutiara Seimbang, itu dari masa vegetatif hingga masa generatif itu juga bisa ya teman-teman. Itu pilihan mau menanam tomat organik atau dengan menggunakan pupuk kimia. Untuk bisa memanen tomat cherry golden sweet seperti ini membutuhkan waktu sekitar 65 HST sampai dengan 75 HST. Kira-kira seperti itu ya teman-teman tentang perawatan tanaman tomat cherry yang ditanam di pot, dan sekarang saatnya kita panen. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video dari saya tentang bagaimana cara perawatan tomat cherry hingga panen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.